Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom. Berapa banyak kita yang merindukan Tuhan pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Mari berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari dengan segenap kerinduan kita datang memuji, menyembah, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita awali ibadah kita dengan doa. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan, untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerinduan kami datang, memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan Kau hadir untuk setiap kami, menjamah, melawat dan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Mari buka hati kita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, yang tiada yang tersembunyi, seluruh isi hatiku. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan bersama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku
dengan hati yang rindu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Karalabasya, karalama. Ini setiap kami, hati yang rindu kepadamu Tuhan, hati yang haus, hati yang lapar akan Engkau. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindu berjumpa, menikmati hadirat-Mu, memenuhiku, menjamah, memulihkan. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kurindu. Seperti tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa kami Tuhan. Jiwa kami yang haus dan lapar akan Engkau. Dan kami sungguh percaya Tuhan, sementara kami merindukan Engkau, sementara kami mencari wajah-Mu, Kau hadir untuk setiap kami. Kau menjamah dan memuaskan setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, Bapak Ibu Saudaraku. Sama Dia dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus dan lapar. Haleluya. Haleluya. Karalabasya, karalaba. Karalabasya, karalaba, yaralamos. Karalabasya, karalabaralabaralama. Karalabaralabasya, karalabaralabaralama. Karalabasya, karalabaralabaralama. Karalabaralabasya, karalabaralabaralama. Penuhi setiap kami Tuhan. Karalabasya, karalabaralabaralama. Karalabaralabaralabasya, karalabaralabaralama. Karalabaralabasya, karalabaralabaralama. Karalabasya, karalabaralabaralama. Kasih-Mu memenuhi setiap kami. Kasih-Mu mengalir, memuaskan setiap kami yang haus akan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau pribadi yang kami cari pagi hari ini. Karalabasya, karalabaralabaralama.
Kami mau terus diam dan melekat di dalam Engkau Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu kami beroleh kekuatan setiap kami. Kami beroleh sukacita, damai sejahtera untuk setiap kami. Dan kami sungguh rindu membawa hati kami untuk terus menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Terimalah korban kami pagi hari ini. Inilah kerinduan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami haus akan Engkau. Kami mau terus memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau, Allah kami yang kudus, Allah kami yang suci, Allah kami yang mulia. Engkau layak terima segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima puja tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mari bersama kita pujikan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Lagi katakan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kau suci, suci, sucilah Tuhan
Bapak Ibu Saudaraku. Katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kau kudus Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Satu kali lagi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Kudus, kudus, Kau suci Tuhan. Selamanya. Lagi katakan, kudus, kudus, Kau suci Tuhan. Oh Rabasyata Karalabara. Selamanya. Satu kali lagi katakan, kudus, kudus, Kau kudus, Kau suci. Selamanya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan selamanya. Sucilah, sucilah Tuhan selamanya. Mari basaro bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kipatakara barala 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 masyara lamu. Kudus, kuduslah namamu. Oh suci, suci namamu Tuhan. Kipatakara barala 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 barala. Kipatakara barala 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 barala. Yarala barala barala barala. Oh rabarala barala barala. Terus sembah Dia pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Kipatakara barala 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 barala. Tidak ada nama yang lain yang layak untuk kita sembah pagi hari ini selain Yesus. Tidak ada nama yang lain yang layak untuk kita tinggikan selain nama Yesus. Tidak ada nama yang lain yang layak kita muliakan selain nama Yesus. Kipatakara barala 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 barala. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Oh sembah Dia. Sebab namamu kudus Tuhan. Kami sembah. Oh Kamu mulia Tuhan. Yes.
barala 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 barala. Hina masyata karala barala barala barala. Hina masyata karala barala 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 barala. Hina masyata karala barala 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 barala. Penuh pujian kepadamu, sebab namamu kudus, sebab namamu mulia. Kau ajaib, kau berkuasa. Kipata karala masyata karala barala barala barala. Barala 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 barala. Hina masyata karala barala barala barala. Hina rala barala barala barala. Hina masyata karala barala barala barala. Oh rapasyata karala barala barala. Hina masyata karala barala barala. Kemuliaanmu dinyatakan, kekudusanmu dinyatakan, kesucianmu dinyatakan pagi hari ini Tuhan. Kina masyata karala barala barala. Kina masyata karala barala. Kina masyata karala barala. Kora masyata karala barala. Kina masyata karala barala barala. Kipata karala barala 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 barala. Oh rabasyata karala barala barala. Berapa banyak kau yang merasakan kehadiran Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Mari sejenak bersama-sama bukalah kedua tangan kita, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Hina masyata karala barala barala barala. Dia hadir pagi hari ini. Raja di atas segala raja. Hina masyata karala barala 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 barala. Kami sambut kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang suci. You are worthy of the Lord. Kirana basyata karala barala barala barala. Ibadala barala barala barala. Oh, you are holy Lord Jesus. Nama syara. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, rabasyata karala barala barala. Ina masyata karala barala. Ina masyata karala barala. Ina masyata karala barala. Ina masyata karala barala. Oh rabasyata karala. Ina masyata karala barala. Ina masyata karala. Ina masyata karala barala. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami sudah temukan Engkau, Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang suci. Engkau layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Mari kembali angkat tangan kita tinggi Bapak Ibu Saudara. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan.
Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kembali angkat tangan kita tinggi, katakan dimuliakan, ditinggikan. Oh, sebut namanya Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, kuasa. Siapa dia? Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Angkat tangan kita, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, katakan Kau Rajaku. Yang bertata, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sebut namanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Satu kali lagi katakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Dia. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari sama-sama bagi hari ini kita bernyanyi bagi Dia, Bapak Ibu saudaraku, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap. Katakan rahmatnya, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Mari kita semua yang bersukacita katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, kenaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, kenaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan lagi kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, bahkan selalu baru kita alami, amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur
atas segala raja sudah hadir pagi hari ini. Berapa banyak kau yang percaya? Lambaikan kedua tanganmu tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Mari kembali lagi kita bertepuk tangan. Sore kemuliaan bagi dia. Bapak Ibu saudaraku, jika roh Tuhan itu ada di dalam kita, kita semuanya bersuka cita, amin. Yang mau menyanyi, yang mau menari buat Tuhan, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Siap menari buat Tuhan? Katakan amin boleh 3 kali. 1, 2, 3. Amin, amin, amin. Ku kan menari, ku kan seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan luar biasa, ku kan menari seperti Daud menari. Tepuk tangan yang paling meriah buat dia. Siap menari buat Tuhan pagi hari ini, amin. Yang siap tepuk tangan di atas kepala bersama-sama ya Bapak Ibu saudaraku. Kami mau menari bagimu Tuhan. Nyanyi dulu Bapak Ibu saudaraku. Mari
bertindak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Ke kiri sama-sama yo. Ku kan menari, menari, menari. Sekarang ke kanan sama-sama ya. Ku kan menari, menari, menari. Ke sana lagi ku kan menari. Ku kan menari, menari, menari seperti tidak pernah. Oh, ku kan menari, menari, menari seperti tidak menari. Sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kita, amin. Yang semangat katakan amin. Yang semangat katakan yes. Oh, sukacitamu melimpah bagi kami Tuhan. Tepuk tangan sama-sama yuk. Saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang percaya angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Boleh tangannya cuma diputer-puter begini ya. Ku kan menari. Lebih lagi. Ku kan menari. Menari. Sekarang putar sama-sama. Ku kan menari. 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 Sekarang ke kanan Bapak Ibu. Ku kan menari. 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 Lagi ya, satu kali lagi. Ku kan menari. Katakan lagi. Ku kan menari seperti tidak penari. Sarakaya. Amin, amin, amin. Sebelum duduk kasih tos kanan kiri, katakan sukacita Tuhan melimpah atasmu. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Sungguh hati kami bersukacita Tuhan pagi hari ini. Kau pribadi yang termanis, Kau pribadi yang terindah dalam hidup kami. Dan kami sungguh rindu menyembah Engkau. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ku tinggi Kau. Tiada lutut menyembah Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku tinggi Kau. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Amin. Katakan bersama, Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah yang seperti Engkau,
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut menyembah Engkau Tuhan. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku.
suatu hari kelak kami mengimani setiap lutut akan bertelut di hadapan Kristus. Setiap lidah akan mengaku bahwa Dia satu-satunya Tuhan Allah yang benar, yang hidup, yang maha mulia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pagi ini. Sekarang kami rindu menikmati Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua tanpa terkecuali. Jamalah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu itu. Roh yang menciptakan alam semesta. Roh yang membangkitkan Kristus. Roh penghibur dan penolong yang sejati. Urapilah kami semua kiranya ya Bapa oleh Roh-Mu itu. Sehingga kami memahami, mengerti, dan antusias melakukan kebenaran firman yang kami akan renungkan bersama-sama. Hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu hamba-Mu berserah. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja kami yang kekal, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bicara tentang bagaimana hidup kita dipulihkan. Bapak Ibu, semua kita rindu punya hidup yang dipulihkan. Nah, kita akan melihat dari satu tokoh bagaimana hidupnya dipulihkan, baik dalam hal moral, dalam hal sosial, dalam hal spiritual, dalam hal ekonomikal. Dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan kita akan belajar bersama-sama. Judul kita, menikmati hidup yang dipulihkan bagi kemuliaan Tuhan. Itu tema kita. Menikmati hidup yang dipulihkan bagi kemuliaan Tuhan. Teks kita dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 17. Salah satu cerita firman Tuhan yang sangat lazim kita dengar. Coba kita akan melihatnya pelan-pelan lagi Bapak Ibu. Ayub 42 ayat 1 sampai 17. Saya baca dengan cepat. Bapak Ibu menyimaknya baik-baik sehingga paham konteksnya. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Itulah judul perikop dari ayat ini. Ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama. Dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu
dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati. Dan yang paling berbahagia dan terberkati mereka yang menghidupi firman tersebut. Amin. Bapak Ibu, kitab Ayub salah satu kitab hikmat yang sulit. Di dalam Alkitab kita ada 2 tipikal kitab hikmat. Ada yang namanya kitab hikmat konvensional atau conventional wisdom. Seperti kitab Amsal. Kitab Amsal itu kitab conventional wisdom. Hikmat yang normal, hikmat yang sederhana, hikmat yang biasa-biasa saja. Amsal berkata begini, kalau dalam peribahasa kita, mereka yang rajin, pangkal pandai, malas, pangkal bodoh, hemat, pangkal kaya, boros, pangkal miskin. Itu hikmat yang sederhana. Tapi dalam hidup ini, kadang-kadang gak terjadi seperti itu. Yang rajin tetap bodoh, yang hemat tetap miskin, yang bekerja keras tetap susah. Itu sebabnya dibutuhkan sebuah hikmat yang melampaui conventional wisdom. Saya pakai istilah saya, pentingnya ada sebuah transkonvensional wisdom. Sebuah hikmat yang melampaui yang rata-rata. Di kitab kita ada yang namanya kitab Kidung Agung. Itu hikmat yang melampaui rata-rata. Kitab Ayub itu hikmat yang melampaui rata-rata. Kitab Kidung Agung itu kitab hikmat yang melampaui rata-rata. Jika kita tidak punya kitab ini Bapak Ibu, hari ini kita akan susah menjawab pertanyaan, kenapa orang benar menderita? Kenapa orang saleh mengalami kebangkrutan? Kenapa orang suci hidup seperti terkutuk? Jika kita tak punya kitab-kitab ini, kita akan kerepotan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita bersyukur. Ada kitab ratapan di Alkitab kita dari 66 kitab. Ada Mazmur 73, Mazmur yang rumit itu. Ada kitab Habakuk, si nabi bingung, yang bingung dengan hikmat Allah yang luar biasa dalam. Kita punya kitab Ayub yang bisa menolong kita untuk memahami hal-hal yang rumit di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kitab Ayub biasa disebut sebagai kitab teodesi. Dari kata theos Allah, desi itu keadilan. Keadilan Allah dipertanyakan. Kenapa orang benar menderita? Ayub mengalami kesusahan, tapi kita melihat dari pasal terakhir kitab Ayub ini, pasal 42 ayat 1-17. Ayub mengalami pemulihan baik spiritual, moral, sosial, dan ekonomikal. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu, apa yang kita harus lakukan dari peristiwa kehidupan Ayub supaya kita mengalami pemulihan yang sama. Barangkali engkau rindu dipulihkan secara spiritual karena hubunganmu dengan Allah kurang baik. Barangkali engkau rindu dipulihkan secara sosial, hubunganmu dengan sesama dan dalam komunitasmu atau dalam keluarga. Engkau rindu dipulihkan. Mari kita akan coba melihat dari teks ini. Barangkali juga engkau rindu dipulihkan dalam hal ekonomi. Mungkin tidak harus kaya, namun engkau mengalami pemulihan ekonomikal. Kita akan belajar bersama-sama. Perhatikan Bapak Ibu, pelajaran yang pertama dari teks yang kita baca tadi. Kalau kita rindu, hidup kita dipulihkan, dan kita menikmati pemulihan hidup itu untuk kemuliaan Allah, maka yang pertama, nggak ada jalan mudah. Bapak, Ibu, dan saya harus pertama-tama memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saya harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Coba perhatikan Bapak Ibu ayat 8 bagian B secara khusus. Firman Allah berkata demikian, ayat 8 bagian B. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Sebuah perkataan yang menarik. Sebab kamu
tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ayat ini, kata ini diulang sampai 2 kali. Tuhan memojokkan Elifas, Sofar, dan Bildad dengan berkata, lu gak ngomong tentang gua dengan benar ya, seperti hambaku Ayub. Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub pasal 1, kelihatannya cuma sampai di pasal 3 dia berlaku benar atau berkata benar. Ketika kemudian hartanya semua habis, anak-anaknya mati, setan menggunakan hukum alam, badai petir datang, rumah itu rubuh, mati semua anak Ayub. Lalu kemudian semua itu habis. Firman Allah berkata, Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Lalu kemudian kesehatannya diambil, dia mengalami penyakit yang mengerikan luar biasa dan berbau busuk. Itu sebabnya dia tinggal di tempat sampah, mengambil beling, menggaruk-garuk tubuhnya dari batuk kepala sampai telapak kaki karena begitu gatal. Dan kelihatannya lukanya itu berair, benyenyek sehingga berbau busuk. Itu sebabnya dia tinggal di tempat sampah, supaya berkamuflase dengan bau sampah. Kalau di rumah gak seorang pun bisa bertahan. Dan alasan itu juga barangkali membuat istrinya begitu kecewa kepada Tuhan yang hidup. Sebab tubuhnya pun berbau busuk. Tapi dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dia dengan berani berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku akan kembali. Tapi mulai pasal yang keempat, Ayub ngomongnya keliru. Dia mulai mengutuki hari kelahirannya. Dia ngomong biarlah tidak ada air susu yang menyusui pada hari itu. Jangan pernah ada rahim yang melahirkan bayi pada waktu itu. Ayub mengutuki hari kelahirannya. Ayub memelintir teologi penciptaan. Dia rusak teologi penciptaan. Bacalah Bapak Ibu kitab Ayub dengan tertib. Dalam bahasa-bahasa syair yang mengagumkan itu. Ayub itu salah dalam berkata-kata. Tapi kenapa Tuhan ngomong begini? Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ada apa? Kok Tuhan ngomong begitu? Padahal perkataan Ayub itu keliru. Apa yang dimaksud Tuhan? Nah menarik Bapak Ibu. Ada seorang profesor yang bernama Manfred Oming dari Jerman. Seorang profesor yang luar biasa. Dia mengatakan begini. Ayat yang berkata, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku. Kata tentang itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Allah. Allah itu seharusnya diterjemahkan menurut dia, enggak tentang, tetapi kepada. Bapak Ibu, begitu kata Allah itu diterjemahkan menjadi kepada, langsung ayat ini punya arti yang berbeda luar biasa. Kira-kira terjemahnya begini. Sebab kamu tidak berkata benar kepadaku seperti hambaku Ayub. Jadi menurut Profesor Manfred Oming, ayat ini paling tepat diterjemahkan begitu. Bukan sebab kamu tidak berkata benar tentang aku. Tetapi harus diterjemahkan sebab kamu tidak berkata benar kepadaku seperti hambaku Ayub. Di mana perbedaannya? Di sini perbedaannya Bapak Ibu. Sebenarnya Ayub itu berkata keliru. Ayub itu berkata salah. Tapi Ayub satu-satunya orang di kitab Ayub yang berkata-kata kepada Tuhan. Elifas, Sofar, Bildad, mereka ngomong tentang Tuhan. Tak ada satu ayat pun di mana Elifas, Sofar, Bildad ngomong kepada Tuhan. Perhatikan, mereka bicara tentang Tuhan. Mereka barangkali punya teologi yang dalam. Barangkali mereka menganut teologi yang ortodoksi. Teologi yang begitu injili. Teologi yang sangat konservatif. Teologi yang setia kepada Taurat Tuhan. Tapi mereka cuma ngomong tentang Tuhan. Nggak pernah ngomong kepada Tuhan. Tahu artinya? Punya teologi yang bagus, doktrin yang sehat, tapi tak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Cuman mahir ngomong tentang Tuhan, tak pernah bisa mampu berbicara kepada Tuhan. Dengan bahasa sederhana begini, ada di antara Bapak Ibu yang sakit,
saya datang ke rumah Bapak Ibu. Saya ngomong tentang Tuhan penyembuh, Tuhan tabib yang ajaib, Tuhan pemurah hati, Tuhan akan memulihkan, Tuhan yang melakukan mujizat. Saya ngomong semua tentang Tuhan, tapi saya tak pernah berdoa kepada Tuhan untuk Bapak Ibu yang sakit. Itu Elifas, Sofar, Bildad. Ngomong tentang Tuhan mahir. Tak pernah satu ayat pun mereka ngomong kepada Tuhan. Beda dengan Ayub. Barangkali Ayub doktrinnya sederhana. Pengetahuannya mungkin tidak seperti mereka bertiga. Tapi Ayub itu walau keluh kesah, walau marah, walau kecewa, ngomongnya kepada Tuhan. Mengutuki hari kelahirannya pun dia ngomong kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini penting. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Jika kita ingin mengalami sebuah pemulihan batin, pemulihan spiritual, pemulihan kerohanian, maka yang pertama, Bapak Ibu dan saya harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Teologi yang benar, pengetahuan firman yang sehat, doktrin yang baik tidak menjamin seseorang punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena pengetahuan tentang Tuhan berbeda dengan pengenalan kepada Tuhan. Ayub dengan semua kesederhanaannya, dengan semua rasa kecewa dari batinnya, dia ngomongnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur di Alkitab kita ada yang namanya Mazmur kutukan. Si pemazmur mengutuki musuh-musuhnya. Si pemazmur begitu marah dan kecewa. Dengan bahasa yang kasar dia berkata, biarlah orang fasik anaknya, kepalanya dibenturkan kepada gunung batu. Mazmur kutukan. Di dalam Alkitab kita ada Mazmur ratapan. Bapak Ibu, apa pembelajarannya? Punyalah hubungan yang benar. Ketika situasimu sulit, pastikan hubunganmu benar. Lebih baik ngomong kepada Tuhan, walau barangkali omonganmu berat untuk bisa didengar. Tapi Allah pribadi yang maha kuat. Dia siap mendengar semua perkataanmu yang paling buruk sekalipun. Dia punya bahu yang kuat untuk mendengar isi hatimu yang kecewa. Dia punya hati yang begitu luas, lebih luas dari samudra, untuk mau menampung keluh kesahmu yang paling kotor sekalipun. Dia pribadi maha kuat. Lebih baik ngomong kepada dia. Waktu engkau mengalami sebuah situasi yang sulit seperti Ayub, bicara. Di dalam hadiratnya engkau bebas. Di dalam Kristus ngomong saja, Tuhan, hatiku marah. Aku kecewa dengan semua situasi. Kadang-kadang capek, pingin mundur Tuhan. Lebih baik cerita kepada dia. Sekali lagi, sebab bahunya maha kuat untuk menampung semua perkataanmu yang paling buruk sekalipun. Untuk apa perkataanmu manis, tapi engkau tak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Seperti Elifas, Sofar, Bildad. Perkataan mereka begitu manis. Tetapi mereka tak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena itu yang pertama, jika Bapak Ibu dan saya ingin mengalami sebuah pemulihan spiritual, pertama-tama Bapak Ibu dan saya harus punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Jangan takut untuk berteriak dalam doa, meratap dalam doa. Yesus pun meratap, di kayu salib dia meratap, di taman Getsemani dia meratap. Di salib itu dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu sebuah ratapan yang mengerikan sekali, jeritan yang luar biasa. Alkitab tidak melarang Bapak Ibu dan saya meratap. Sebab Alkitab menuliskan tentang kitab ratapan. Mari kita datang kepada Tuhan. Jika ingin hati kita, hubungan kita mengalami pemulihan. Yang mengerti katakan amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, perhatikanlah. Mari kita belajar kalau mau mengalami pemulihan yang sejati. Pemulihan apapun, 4 aspek yang dialami oleh Ayub tadi. Belajarlah berserah dan percaya pada jalan-jalan Tuhan. Sekali lagi, belajarlah untuk berserah dan percaya penuh pada jalan-jalan Tuhan. Ayat yang ke-6 berkata demikian. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu.
Ayub berkata demikian. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu, inilah perkataan yang dinilai Tuhan benar. Bukan hanya Ayub berkata kepada Tuhan, tapi kemudian dia dengan menyesal, dia cabut semua perkataan-perkataannya tentang mengutuki hari kelahirannya, tentang penciptaan, teologi penciptaan yang keliru. Dia cabut semua perkataan-perkataannya yang keliru. Oleh karena desakan kehidupan yang begitu berat dialami oleh Ayub. Sekali lagi, inilah perkataan yang Tuhan nilai sebagai sesuatu perkataan yang benar. Sebab dia mencabut, dia menyesali perkataannya. Kira-kira begini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ayub itu kan bertanya, Tuhan, aku ini kenapa sih? Dia kan dipuji oleh Tuhan, Tuhan membanggakan Ayub hambanya itu dengan berkata begini, Iblis, dari mana kamu? Dari keliling dunia. Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ayub punya 4 klaster yang tidak dimiliki oleh siapapun di Alkitab. Dan tahukah Bapak Ibu? Ayub pernah dikutip oleh Tuhan dalam kitab para nabi. Tuhan ngomong begini, sekalipun Ayub ada di sini, Ayub akan selamat oleh karena kebenarannya, tetapi umatku Israel akan kuhukum. Tuhan sampai mengutip Ayub karena hidupnya yang benar itu. Tapi kemudian dia secara realita, dia nggak tahu di dunia roh ada iblis ketemu Tuhan. Terjadi dialog di dunia supranatural. Di dunia nyata realita, tiba-tiba Ayub mengalami kebangkrutan, anaknya semua mati, kesehatannya tercerabut dari tubuhnya, istrinya meninggalkan dia. Dia nggak pernah tahu di dunia roh ada dialog itu. Nanti sampai dia dipulihkan, dia yang menulis kitab Ayub, barulah dia tahu. Tapi tadinya dia tidak tahu. Nah sekarang dia tanya, Tuhan, aku kok ngalami ini? Dia cuma bertanya. Tapi lama-kelamaan karena ketiga temannya yang datang untuk menghibur, tapi malah mengatakan yang gak benar. Sampai Ayub ngomong, dasar penghibur sialan. Dia kutuki teman-temannya. Karena melalui hiburan temannya, malah membuat Ayub memojokkan Tuhan terus. Tanya terus kepada Tuhan, Tuhan didesak terus. Sebab Ayub bertanya, apa salahku Tuhan? Aku nih salah apa? Bapak Ibu, Ayub dan temannya sama-sama punya doktrin yang keliru sebenarnya. Atau kita bisa sebut saja doktrin yang benar, tapi separuh benar. Teman-temannya percaya begini, doktrin retribusi, iman retribusi, masih ingat? Iman retribusi itu berkata begini, orang yang berlaku benar diberkati Tuhan, berlaku salah pasti dikutuk. Orang fasik pasti dihantam oleh Tuhan, orang benar pasti diberkati. Ini namanya hukum iman retribusi. Kalau aku benar aku diberkati, kalau aku salah aku akan dikutuk. Ini yang dipahami oleh Elifaz, Sofar, Bildad. Ini juga sebenarnya yang dipahami oleh Ayub. Itu sebabnya Elifaz, Sofar, Bildad ngomong gini, Yub, yang aku tahu Tuhan itu adil. Kalau kamu ngalami begini, pasti kamu punya dosa. Sebab Tuhan itu adil. Orang benar dia pelihara. Orang fasik dia kutuk. Kalau kamu sekarang hidupmu terkutuk, pasti kamu punya dosa. Perhatikan Bapak Ibu, ini iman retribusi, ini model iman yang dipercaya oleh teman-teman Ayub dan juga oleh Ayub. Tapi problemnya, Ayub itu tidak salah. Kok dikutuk? Itu sebabnya dia mendesak Tuhan, dia desak, dia tanya, Bapak Ibu. Terus dipojokkan Tuhan. Tetapi kemudian apa? Ayub nggak dapatkan jawaban. Surga membisu, langit itu terbuat dari tembaga. Doanya nggak pernah tembus ke surga. Surga berdiam 1000 bahasa. 37 pasal Tuhan diam. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Rasa sakit yang dialami oleh Ayub. Dia cuma tanya, please Tuhan, salahku apa? Kok aku mengalami semua ini? Kalau memang orang benar dipelihara, kok aku begini? Orang fasik dikutuk, ternyata kok aku begini? Dia desak Tuhan, dia desak Tuhan. Waktu dia desak Tuhan, dia kejar jawaban, dia tak bertemu dengan jawaban. Tapi menarik, baca ayat tadi. Waktu Ayub menyerah kepada jalan Tuhan, dia malah beroleh jawaban. Bapak Ibu ini persis, kalau Bapak Ibu mau menangkap kupu-kupu. Engkau kejar kupu-kupu, kupu-kupu berlari.
Cara menangkap kupu-kupu, duduk di taman. Nanti kupu-kupu akan datang menghampirimu. Ayub coba mengejar jawaban kepada Tuhan sampai memojokkan Tuhan. Dia tak bertemu jawaban. Tapi waktu Ayub diam, lalu menyerah. Ya sudah Tuhan, kalau memang ini jalan hidupku, ya sudah. Ku cabut semua perkataanku, aku menyesal, diam diri berkabung dalam debu dan abu. Waktu dia menyerah seperti itu, Tuhan malah menganggap itu hal yang benar. Tahu Bapak Ibu poin kedua, jika Bapak Ibu dan saya ingin dipulihkan, belajar berserah dan percaya pada jalan-jalan Tuhan. Bapak Ibu nanti kita baca bagian yang ketiga, poin yang ketiga Bapak Ibu. Tapi perhatikanlah, memang begitulah. Kita pengkhotbah juga menulis Bapak Ibu, upah orang benar malah diperoleh orang fasik. Upah orang fasik terkena kepada orang benar. Kadang-kadang hidup seperti itu. Itu sebabnya hukum retribusi, hati-hati. Kalau berlaku benar Tuhan pasti berkati, berlaku salah Tuhan pasti kutuk. Hati-hati dengan hukum tabur tuai. Adakah hukum itu? Ada. Apakah Alkitab mencatat? Alkitab mencatat. Yesus Kristus mengatakan itu. Ada hukum tabur tuai. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya cuman percaya kepada hukum iman retribusi, cuman percaya kepada hukum tabur tuai, engkau akan patah arang di tengah jalan. Imanmu bisa gugur di tengah jalan. Karena kadang-kadang kita melihat imanmu sudah benar, perbuatanmu benar, yang kau dapatkan tidak benar. Sementara ada orang fasik, hidupnya hancur-hancuran, gak karu-karuan, tapi hidupnya tenang, keluarganya damai, keluarganya harmonis, sehat kuat, kaya raya, terkenal, matinya enak. Kalau engkau cuma percaya kepada hukum retribusi atau hukum tabur tuai, hanya kepada itu saja engkau percaya, hati-hati. Bapak, Ibu dan saya bisa kecewa. Seperti yang dialami oleh Elifas, Sofar, Bildad. Yang sempat dialami oleh Ayub. Itu sebabnya kemudian Ayub berserah. Aku enggak nemu jawaban Tuhan. Baiklah, aku percaya kepada jalan-jalanmu. Ku cabut semua perkataanku. Aku menyesal berkabung dalam debu dan abu. Justru ketika itu, itulah hari di mana Ayub sebenarnya sudah dipulihkan. Dia dipulihkan dari dalam, tubuhnya belum sembuh, ekonominya belum pulih, semua belum pulih, tapi Ayub sudah pulih dari dalam. Inilah pemulihan yang sejati. Untuk apa ekonomimu dipulihkan tapi engkau belum berubah? Untuk apa hubunganmu dipulihkan tapi hatimu belum berubah? Ayub, semua belum dipulihkan, tapi hatinya sudah pulih. Dari dalam dia sudah sembuh. Itulah pemulihan yang sejati Bapak Ibu. Karena itu pelajaran yang ketiga. Bagaimana supaya kita mengalami pemulihan? Kita harus punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita harus belajar berserah dan percaya kepada jalan-jalannya. Percayalah yang dia lakukan pasti yang terbaik untuk kita. Maka yang ketiga Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perhatikanlah. Belajar mengampuni dan mendoakan. Belajarlah mengampuni dan mendoakan. Bapak Ibu coba perhatikan ayat 17 sampai ayat 7 sampai ayat yang ke-9 maksud saya. Perhatikan saya baca dengan cepat ayat 7 sampai 9. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Yang ketiga kalau ingin dipulihkan, belajar melepaskan pengampunan dan mendoakan. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Tuhan ngomong, Elifas, Sofar, Bildad, aku akan aniaya kamu. Satu-satunya cara, kamu harus bawa korban persembahan
7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, dan Ayub yang harus berdoa kepadaku untuk kamu, supaya aku tidak aniaya kamu. Bapak Ibu, Ayub disuruh berdoa untuk sahabatnya. Enggak mudah. Saya ulang, tidak mudah bagi Ayub. 37 pasal teman-temannya melukai hati Ayub. Setiap kali Ayub ngomong A, dimulai dari Elifas. Elifas ngomong begini, Yub, kamu mengalami ini pasti kamu punya dosa. Ayub membenarkan dengan berkata membenarkan dirinya. Oh enggak, aku enggak ada salah. Lalu ditimpali oleh Bildad. Bildad ngomong, enggak mungkin Ayub, kamu pasti. Ayub bela dirinya lagi. Lalu Sofar ngomong, jadi terus tumpang tindih. Dialog itu tumpang tindih terus begitu Bapak Ibu. Perdebatan yang sengit dalam kitab Ayub itu. Tapi poinnya begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan kemudian ngomong, Elifas, Sofar, Bildad, engkau harus bawa korban persembahan. Sekali lagi 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, Ayub yang harus melakukannya. Berdoa untuk aku supaya murkaku reda. Bagi Ayub gak mudah. Kenapa? Bukan hanya temannya telah melukai hatinya, tapi yang kedua ingat pasal pertama. Dia berdoa untuk anak-anaknya. Dia ngomong gini, jangan-jangan anakku itu, mereka itu kalau setiap seminggu sekali pergi ke rumah abangnya paling tua, mereka berpesta-pesta. Ayub ngomong begini, jangan-jangan dalam pesta itu mereka telah berbuat dosa. Aku akan berdoa kepada Tuhan untuk mereka. Ayub kemudian bawa korban persembahan kepada Allah sebagai mediator, berdoa bagi anak-anaknya. Apa yang terjadi? Mati tuh anak-anaknya. Ayub punya trauma bagaimana meminta dalam sebuah doa. Dia berdoa untuk anak-anaknya, malah mati. Setan menggunakan hukum alam untuk membunuh anak-anaknya. Sekarang dia diminta untuk berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Ayub punya trauma itu. Dia takut dia salah berdoa barangkali. Gak mudah bagi dia. Apalagi kemudian Ayub harus melepaskan pengampunan. Tapi Ayub tetap berdoa untuk sahabatnya. Tetap melepaskan pengampunan untuk sahabatnya. Tapi yang saya ingin soroti Bapak Ibu, coba perhatikan. Tuhan menyuruh ketiga sahabat Ayub membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan. Saya baca dengan cepat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca dalam perjanjian lama, kitab Yehezekiel pasal 45, itu korban seperti itu, 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan. Korban seperti itu dipersembahkan untuk seluruh umat Israel. Yehezekiel pasal 45. Jadi kalau umat Israel di padang gurun bernama 2 juta, sampai di tanah Kanaan beranak pinak menjadi kerajaan besar, mungkin kita anggap saja sedikit-dikitnya jumlah orang Israel 20 juta orang. 20 juta orang ini semua berdosa. Untuk memohon pengampunan kepada Allah dibutuhkan 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan. Sekarang untuk 3 orang, Elifas, Sofar, Bildad, jumlah korban yang sama yang Tuhan minta. Ada apa ini? Berarti Elifas, Sofar, Bildad melakukan dosa yang sangat serius sebanding dengan dosa 20 juta orang Israel. Bapak Ibu baca di dalam kitab 1 Tawarik pasal 15. Korban seperti ini dipersembahkan waktu tabut perjanjian diinstal oleh Raja Daud. Jadi waktu Daud menginstal tabut perjanjian itu dibutuhkan jumlah korban yang sama seperti yang Tuhan minta kepada Elifas, Sofar, dan Bildad. Sebab tabut perjanjian itu tempat di mana kehadiran Allah begitu intens. Kemahasucian Allah itu didemonstrasikan. Berarti Elifas, Sofar, dan Bildad sangat serius melanggar kesucian Allah. Kalau Bapak Ibu baca dalam 2 Tawarik pasal 29, korban ini juga diminta oleh Tuhan ketika Hizkia mentabiskan bait Allah yang telah selesai direnovasi itu. Dalam rangka mentabiskan itu dibutuhkan 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan. Tahu artinya Bapak Ibu? Elifas, Sofar, Bildad melakukan dosa yang mengerikan luar biasa. Dosa yang menjijikkan di mata Tuhan sampai butuh korban yang model kayak begitu. Pertanyaannya dosa apa sih yang dilakukan oleh Elifas, Sofar, Bildad? Dosa yang tadi, iman retribusi. Itulah kesalahan mereka yang paling fatal. Kalau benar, orang benar pasti diberkati, orang fasik pasti dikutuk.
Iman retribusi, cuman percaya kepada hukum tabur tuai. Memang hukum tabur tuai ada, tapi ada hukum yang ketiga. Tuhan gak boleh dikurung dan dipenjara dengan teologi, kalau kamu hidup benar pasti diberkati, hidupmu salah pasti dikutuk. Hei, Tuhan gak bisa kita kunci, kita penjara dengan model doktrin yang seperti ini. Allah itu jauh lebih besar dari hukum. Dia melampaui semua hukum. Karena itu ada hukum yang ketiga, apa itu? Allah berdaulat mutlak. Dia berdaulat. Terserah dia mau lakukan apa kepada hamba-hambanya. Jadi Elifas Sofar Bildad yang cuma menganut hukum tabur tuai, dianggap oleh kitab Ayub melakukan dosa yang sangat serius. Dibutuhkan korban seperti itu. Bapak Ibu, hati-hati sebagai anak Tuhan. Sekali lagi, hukum tabur tuai ada tempatnya, ada. Alkitab juga memberitahu. Tapi kita harus juga menganut hukum yang ketiga, bahwa Allah itu berdaulat. Dia yang paling tahu semuanya. Dia yang paling tahu apa yang dikerjakan dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Kita perlu belajar untuk percaya kepada jalan-jalannya walaupun sulit untuk melihat jalan terang. Itulah pentingnya kitab Ayub bicara tentang kedaulatan Allah yang dipermuliakan. Bagian ini yang kita nggak suka. Kita ingin kunci Tuhan. Pokoknya Tuhan, aku sudah berlaku benar. Engkau harus memberkati aku. Kita kunci Tuhan begitu. Tuhan, orang itu berbuat jahat kepadaku. Kutuklah dia Tuhan. Orang itu telah berbuat salah. Hukum dia Tuhan. Kita kunci Tuhan seakan-akan Tuhan hanya bisa menggunakan dua hukum ini dalam memerintah alam semesta ini. Oh tidak. Ada hukum yang ketiga yang jauh lebih besar dari semua hukum. Apa itu? Allah berdaulat mutlak. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Elifas Sofar Bildad dianggap melakukan dosa yang sangat serius. Ayo Bapak Ibu dan saya, kita renungkan bagian ini. Jika engkau mengalami situasi yang sulit, padahal engkau hidup benar, engkau anak Tuhan yang telah ditebus oleh kuasa darah Kristus, engkau belajar tertib, tapi di kantor engkau dipersulit, usahamu mengalami banyak hal yang rumit. Tadi malam seseorang message pribadi kepada saya, ditipu oleh anak Tuhan juga. Kemudian diancam begitu rupa. Padahal mereka tidak berbuat salah. Kadang-kadang hidup seperti itu. Dan kita mulai mikir, Tuhan kok begini. Tahukah Bapak Ibu, kenapa Ayub berkata, aku cabut semua perkataanku Tuhan. Sebab dia telah melihat terang Tuhan. Apa itu? Allah berdaulat mutlak. Dia berhak melakukan apapun dalam kehidupan Ayub. Perhatikan Bapak Ibu, Albert Einstein berkata, ada dua alasan kenapa orang itu berubah Bapak Ibu. Yang pertama, pikirannya terbuka. Yang kedua, hatinya terluka. Ayub kemungkinan dua-duanya terjadi. Pikirannya terbuka, hatinya sekaligus terluka barangkali. Bapak Ibu, kita perlu untuk memahami poin tentang kedaulatan Allah. Yang kadang-kadang kita nggak enak waktu belajar bagian ini. Sebab kemudian ternyata kita nggak bisa pegang Tuhan. Sebab Allah tidak bisa kita kontrol. Allah tidak bisa kita kendalikan. Kita pikir pokoknya kalau aku sudah hidup benar pasti semua beres. Ternyata nggak gitu. Ternyata nggak gitu Bapak Ibu dikasih. Kadang-kadang kita mengalami banyak hal sulit. Sebab memang Allah kita bukan Allah yang bisa dikontrol. Allah yang tak bisa dikendalikan. Dia maha besar. Problem kita adalah kita suka ingin kontrol Allah. Tuhan, aku sudah berlaku benar. Tuhan, aku sudah melakukan ini. Karena itu aku klaim janjimu dalam nama Yesus. Wah, itu keterlaluan. Engkau ingin mengontrol Tuhan seakan-akan Allah di bawah kendalimu hanya karena engkau berpikir kau punya iman. Engkau pikir kau sudah hidup benar, lalu engkau pikir engkau bisa kontrol dan kendalikan Allah yang maha besar. Enggak begitu. Enggak begitu. Kitab Ayub memberitahu, betapapun suci dan saleh hidup kita tak bisa kontrol Allah. Allah lah yang mengontrol Bapak Ibu dan saya. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Karena itu begini, ketika Bapak Ibu dan saya percaya kepada kedaulatan Allah, tenang hidupmu, tenang. Sebab apa? Apapun yang terjadi dalam hidupmu di bawah kontrol Allah. Di bawah kendali Tuhan. Jangan takut, semua baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Ayo tepuk tangan lebih baik lagi bagi Tuhan Bapak Ibu. Pelajaran yang terakhir, bagaimana supaya kita dipulihkan Bapak Ibu. Yang terakhir, bekerja keraslah
Saya ulang, bekerja keraslah. Perhatikan ayat yang ke-10, saya baca dengan cepat Bapak Ibu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bapak Ibu, Ayub kemudian dipulihkan luar biasa. Sekarang keluarganya datang, Ayub dikasih 1 kesita, itu jenis uang di zaman itu logam mulia, lalu cincin. Kemudian mereka datang bersama-sama bersuka cita sambil berduka karena Ayub mengalami hal yang luar biasa itu. Kemudian Ayub dipulihkan, Ayub punya 3 anak perempuan. Yang satu bernama Yemima yang artinya merpati, yang satu bernama Kesia yang artinya kayu manis, yang satu bernama Keren Hapuk yang artinya tanduk celak. Ketiga anak ini, nama anak ini sebenarnya betapa mereka begitu cantik. Itulah arti dari syair ini. Anak-anak Ayub begitu cantik. Ini yang saya mau beritahu. Bapak Ibu, ketika Ayub dipulihkan, Ayub enggak ujuk-ujuk langsung jadi kaya lagi. Enggak. Dengan 1 kesita dan cincin yang diberikan oleh keluarganya itu sebagai modal awal, Ayub mulai bekerja keras. Butuh proses panjang, berpuluh-puluh tahun. Kan gak mungkin dalam sekejap Ayub langsung punya 10 anak. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Gak mungkin. Ayub perlu cari perempuan. Apakah istrinya yang terdahulu yang dia cari? Atau perempuan yang baru? Alkitab diam di sana. Tapi Ayub kan perlu menikah lagi. Proses istrinya harus hamil 9 bulan, 10 hari. Lalu melahirkan. Kalau 10 anak berarti paling gak bisa 15-20 tahun. Jadi Ayub gak ujuk-ujuk spontan, instan, langsung pulih ekonominya, jadi konglomerat lagi. Oh enggak, Ayub harus mengelola 1 kesita dan 1 cincin yang diberikan oleh keluarganya itu. Ayub harus kelola dengan baik, bekerja keras, memohon hikmat Tuhan sampai dia dipulihkan. Enggak ada yang namanya instan, shortcut, jalan pintas tak ada. Ayub harus bekerja keras. Sampai kemudian 140 tahun lagi dia masih hidup itu, melihat sampai keturunan yang keempat. Poinnya Bapak Ibu, ingatlah anak-anak Tuhan, kalau engkau ingin dipulihkan juga secara ekonomi, kita harus kerja keras. Mohon bijaksana Tuhan, mohon supaya Tuhan mendidik dan memuridkan kita dalam pekerjaan dan usaha kita. Nggak ada jalan pintas. Nggak ada. Kadang-kadang kita baca Alkitab seperti itu, kita pikir itu perjalanan singkat. Ayub langsung bim salabim, abrakadabra, langsung jadi kaya. Oh tidak, tidak begitu. Ayub mengalami proses panjang untuk kemudian dipulihkan secara ekonomi. Dipulihkan secara sosial dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Dipulihkan secara spiritual, hubungannya dengan Tuhan semakin indah. Dibutuhkan semua hal itu. Dan mengalami pemulihan moral. Dibutuhkan proses, semua membutuhkan proses. Karena itu, ingat poin yang keempat. Jika Bapak, Ibu, dan saya ingin mengalami sebuah pemulihan, Bapak, Ibu, dan saya, mari kita belajar bekerja keras. Jangan kerja keras digantikan dengan doa. Doa harus, kerja keras wajib. Enggak boleh segala sesuatu kita ingin gantikan dengan hal-hal yang rohani. Baca firman lebih banyak, lebih penting daripada bekerja keras. Oh enggak begitu. Tidak begitu di dalam Alkitab. Sama pentingnya, membaca firman adalah penting, bekerja keras adalah penting. Jangan gantikan kerja keras dengan dalih-dalih hal-hal kegiatan rohani. Nggak boleh. Nggak boleh Bapak Ibu. Engkau meninggalkan pekerjaanmu demi doa-doamu. Nggak bisa begitu. Kedua-duanya harus berjalan bersama. Sekali lagi, jangan menggantikan bekerja keras dengan apapun yang kau bungkus dengan bahasa-bahasa rohani. Enggak boleh. Karena bekerja keras pun adalah hal yang rohani. Penting sekali. Kita belajar 4 hal pagi hari ini bagaimana bisa dipulihkan. Milikilah hubungan yang benar. Percayalah kepada jalan-jalannya. Belajar mengampuni dan mendoakan walaupun sulit. Dan yang terakhir, bekerja keraslah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Jika Bapak Ibu ada dalam situasi membutuhkan pemulihan apapun, mari kita coba melakukan 4 langkah sederhana ini. Engkau ingin dipulihkan secara sosial, ingin dipulihkan secara spiritual,
ingin dipulihkan secara ekonomikal. Ayo kita belajar melakukan keempat langkah yang kita renungkan dari kitab Ayub. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Amin, amin, amin Tuhan. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Ya Tuhan, tak ada satupun yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan Seluruh kehidupanku, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian bersama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Kami percaya sungguh ya Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib di hidup kami. Memulihkanku, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Kami percaya firman ini boleh menguatkan setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami boleh melakukan bagian kami dan Tuhan melakukan bagian-Mu, dan kami percaya semua kami di tempat ini boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk hamba firman-Mu, Bapak Pendeta John Panggabean yang sudah menjadi berkat bagi kami. Kau tambahkan hikmat pengurapan lebih dan lebih lagi Tuhan, supaya melalui pelayanan beliau nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan siang hari ini setiap kami yang ada di tempat ini, kami diberikan kesempatan untuk memberi. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku, dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang akan melakukan penyerahan anak boleh maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan memberkati.
sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu saudaraku, nyanyikan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar oh semakin hari semakin bertambah, besar katakan satu kali lagi, semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah. Oh, kami percaya. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.